Waalaikumsalam. Para penyuluh dan PNS yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita sekalian dapat bertemu dalam pembinaan rutin di kota Demang studio seperti biasanya. Adapun pertemuan pada hari ini saya sengaja membuka dari dimulai dengan amanat Rasul bahwa Rasulullah SAW ketika akan meninggalkan dunia, beliau mengkhawatirkan masa depan umat yang dia bimbing sebagai uswah dan hasanah secara keseluruhan. Rasulullah SAW beliau berwasiat, taraktu fikum amraini, kutinggalkan bagimu dua perkara, dua pusaka, lan tadillu tidak akan sesat, lan tadillu tidak akan sesat, ma'in tamasaktum, kalaulah kedua perkara itu dipegang teguh, bihima keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatul rasuli. Jadi kitab Allah dan sunnah Rasul yang beliau tinggalkan tiada lain ada dua persaka ini. Nah, selanjutnya Allah Rabbul Alamin menurunkan yang disebut dengan kitab Al-Quran, tiada lain yang diamanatkan oleh Rasul. Allah itu tidak menurunkan Al-Quran ke alam dunia ini di jumlahnya yang begitu banyak, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman hidup ini jumlahnya hanya di bawah 7.000 ayat. Tadi coba sebutkan sabara ayat Al-Quran itu sampai ya. Sabara ayat apa? Ya. Tadi coba sebutkan Quran itu jumlah suratnya 114 surat. Kemudian juga ayatnya 6.000. Tadi kan sudah 6.000, kami nggak pantun 6.000 236 tuh, ini kan apa lagi? Terus coba ayat, surat, terus kata si sebetulnya sebutkan 77.000 berapa? 439. Tuh, ya, betul apa? 439 lah, boleh itu dulu awas. Terus hurufnya seberapa? Hurufnya seberapa ya? 430. 400. Ulangi. 430.000. Salah. 3. 340.000. Terus 740. 700. Nih tidak boleh lupa. Ucapan mau saya pulang. Ini huruf jadi hurufnya. Jadi ini Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Ibnu Katsir rujukannya. Jadi kalau menerangkan sesuatu harus pakai rujukan Ibnu Katsir. Jadi ini rata-rata menyatakan bahwa 6.660. Nah ini tidak boleh lupa lagi. Jadi Allah menurunkan ini. Tetapi kenapa Allah hanya segini menurunkan? Memang Allah jadi segini menurunkan ayatnya itu hurufnya cuma segini, tidak lebih lagi. Sekiranya Allah akan menurunkan ilmu Allah semuanya tidak segini, maka surat Al-Kahfi ayat yang bagian akhir, walau kanal bahru tidak ada kalimat mati Robi lana bidal bahru kaulah kalimat Robi walau jina biru sendiri ada. Terus surat Luqman ayat seberapa? Walau kanal min syajaratil aqlam, saya seberapa tadi berita. Dan Pak, kalau karena Karena
108. Itu berapa? Terus surat ke-31 ayat ke-1 terakhir lebih. Kul innama walau kan ini nih min syarri aklam lana bidal bahru qabla walau jina bimislihi madada tanda. Pada walau kana walau min syarri aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi ditambah sab'atu abhurin. Nah, ya 27 ya. Jadi sekiranya ilmu Allah kalau mau diturunkan tidak segini jumlahnya. Tetapi kalaulah dijadikan laut kemudian pohon-pohonan, tetapi Allah menurunkan hanya segini. Tetapi segini itu pun tidak usah dan artinya tidak diwajibkan ini dibaca terus-terusan segini. Tapi yang diwajibkan hanyalah ini. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlah hurufnya adalah 113 huruf. Ini harus dibaca sering-sering, kan dibaca di sebelumnya juga Sabtul Matani 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma 7 ulang yang diulang-ulang ini menurut hadis dalam hadis ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk Allah. Satu kemudian juga yang 3 sebagiannya untuk manusia. Nah makanya untuk ahli qiraah nggak boleh membaca segini. Kalau ahli qiraah dalam pengertian masuk karena hukum waqaf wal ibtida tidak boleh membaca segini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sempurna itu masuk khofi. Yang benar menurut ahli manten dan ahli sesuai dengan maknanya maupun namanya itu diwasolkan terus tapi kan kadir. Nah maksudnya bagaimana? Gini maksudnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah itu untuk kepentingan Allah, untuk Allah, ini memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin untuk memuji Allah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim memuji Allah. Maliki yaumiddin untuk memuji Allah. Boleh di sini berhenti kalau yang ini. Tapi lebih baik disambungkan, tetapi di sini boleh berhenti. Iya karena dulu hanya kepada Engkau kami beribadah menyanjung Allah. Wa iya karena nasta'in untuk kebutuhan manusia. Ini maka kata Allah, ini untukku, ini untukmu. Sedangkan dari sini sampai sini adalah untuk manusia. Memohon pertolongan kepada Allah bahwa manusia memohon kepada Allah agar senantiasa menduduki kepada mustaqim jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kenapa manusia meminta kepada Allah senantiasa memohon kepada ini? Sebab manusia itu berpotensi membuat kesalahan 99%. Nah, 99% itu manusia cenderung bisa salah. Sebab manusia diberi oleh Allah ilmunya itu, segala ilmu yang ada itu hanya 1%. Jadi manusia itu sebenarnya hanya dikasih hanya 1%. Maka memohonlah kepada Allah karena dalam bersikapnya, dalam berbuatnya, dalam memilih, dalam berucap, dalam berkeyakinan, kecenderungan manusia itu adalah senantiasa salah dalam berperilakunya itu. Maka sebagai contoh Rasulullah SAW orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang amanah
maka dialah sebagai contoh yang luar biasa kesempurnaan manusia di alam dunia ini. Nah, ada nabi-nabi yang lain pun, walaupun dalam sisi ketauhidan mungkin Nabi Ibrahim memiliki kelebihan, tetapi Nabi Ibrahim dari sisi akhlak dalam pengertian bermasyarakat dan bernegara belum menjadi contoh tauladan, karena beliau hanya pemimpin spiritual saja, tidak masuk ke wilayah tidak masuk kepada wilayah kemasyarakatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini manusia memohon kepadanya orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat, tetapi yang diminta adalah orang-orang yang diberi nikmat. Ya, orang yang beri nikmat bukan. Jadi inilah manusia, permohonannya manusia untuk mencari. Nah, oleh karena itu para penjuru yang berbahagia, selanjutnya Allah Rabbul Alamin memberikan ganjaran kepada kita sekiranya membaca Al-Quran itu, maka Allah memberikan ganjaran adalah kalaulah kita membaca surat Al-Fatihah ini, man qara'a harfan minal kitabillah hasanatun, maka kebaikan bi asri 10 amsalihah adalah lipat. Dan oleh karena itu sekiranya membaca bi saja itu sudah 10. Nah, ini kalikan dia Al-Quran ini surat Al-Fatihah ini ada 113. Kalau 113 ini kan sering kita baca sehari itu 17 rakaat. Nah, 17 kali rakaatnya 13, taruh ini 113 kali 10 berapa? 1.300. Nah, 1.300. 1130 ganjaran. Nah, kemudian 1130 kali 17 seberapa Bu Ika? Sejuta. Seberapa Bu Ika ini? Itu teh 1.300 Pak. 1.130 yang di luar teh. Oh iya. Kan kali 10 lah. Iya. Ya berarti 1.130 ya. Iya, itu 1.000 ya 130.000 kali 1.000 sejuta. Iya, langsung tadi ya. Iya. Saat itu ya kali tiga saya bisa berapa menit? 18.210. 210. Nah, ini baru kalaulah kita membaca surat Al-Fatihah. ya. Jadi ganjaran nanti nggak sebenarnya sakit siapa? Iya, kakak surat Al-Fatihah. Kalau ditambah ke surat ini ke surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 110 kali jadi 10 ya salah. 1.100. 1.100. Nah, 1.100 kali kan kena rakaat 1.100 kali 17-nya. 18.700. Kali 17. Seberapa? 18.700. 18.000. 18.000. 18.000 sudah. 700. Tuh. Iya wae kalau dijumlahkan secara kasar tuh. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dijumlahkan dengan awet unggulnya jadi 30 sebelah. 31.000. Sekiranya nah ini baru membaca surat Fatihah dengan Al-Ikhlas saja. Mau dengan ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita membaca surat Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kalau hanya Fatihah saja segini, makanya biasakanlah kita membaca Al-Quranul Karim sebagai syafaat nanti. Bahkan ada orang yang zaman Nabi itu senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan dalam suratnya itu setelah selesai
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kakara ayat yang lain amma yatasaalun. Beres ini. Ditanya, kenapa kamu senantiasa membaca surat Tahlilah? Tanyakan kata Rasul. Ketika ditanyakan, aku senang dengan surat ini. Rasulullah menyampaikan bahwa surat Al-Ikhlas itu intisari dari Al-Quran. Al-Quranul Karim itu sepertiganya adalah isi sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ketauhidan maksudnya. Jadi hadirin rahimakumullah, oleh karena itu bagi kita sekalian ini sebagai penyuluh dari pembahasan ini akan lebih banyak lagi kalau kita kupas lebih jauh. Lebih jauh bagaimana? Misalkan jadi kalaulah ini dicari lagi intisari dari surat Al-Fatihah ini, maka intisarinya ada di sini. Isi Al-Quran yang jumlahnya suratnya sekian, maka kalau ayatnya 6.236 ayat adanya di Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dipersingkat lagi di mana lagi? Sekiranya maka adanya posisinya di sini. Maka kehidupan ini adalah ada di Bismillah. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya semuanya tidak akan ada dunia ini dan termasuk kehidupan kita. Oleh karena itu dalam pengembangan materi seperti ini bisa panjang. Bahwa sholat kita karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita juga tidur karena Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika kita mau makan, kita juga menyadarkan kepada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi akhirnya membaca ini menyadarkan kepada Allah, doa-doa semuanya yang dengan dimulai dengan bismillah, carilah itu. Jadi kalau memberikan materi segini unggul, Al-Quranul Karim itu isinya terbagi 3. Nah, Al-Quranul Karim ini lillah ini terbagi 3. Terbagi 3 bagaimana? Terbagi 3 itu bagaimana? Tiada lain adalah dibaginya itu adalah akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Akhlak. Jadi inilah isi dari Al-Quran. Nah ini semua itu adalah lillah. Ini lillah. Isi Al-Quran ini kalau dibagi secara garis besar adalah 3 ini. Kemudian kalaulah kita bahas dari sini saja lillah, maka ada muncul Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifat dari Allah, sebagai sandaran. Ganti sekiranya tidak menggunakan Allah, boleh Ar-Rahman. Tidak dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata ganti inilah yang pertama yang ada. Selain 99 nama, selanjutnya setelah ini. Jadi setelah nama Allah ini ada muncul nanti yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya adalah 99 nama Allah. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah begitu panjang, apalagi kalau dibahas ke sini segala puji kepunyaan Allah, ada puji Qadim Allah Qadim, ada puji hadis, ada Qadim Allah hadis, ada hadis. Nah, itu dalam pengertian kemudian Rabbal Alamin, kemudian Rabbadi, pengatur, pengurus, pencipta alam-alamin semesta, itu lebih luas lagi. Maka kita akan bisa membaca di sini flora, fauna, segala macam termasuk lautan, kemudian juga kita bisa melihat planet dan sebagainya, termasuk virus-virus yang kecil, semuanya ini adalah Allah Rabbul Alamin yang mengaturnya. Nah, ini saja barangkali ini kita secara singkatnya, lebih-lebih kita bisa Ar-Rahman Ar-Rahim kita akan membahas lagi ke sini. Maka kalau kita mendoa
doa itu dalam pendidikan sebut nama ieu maka kalimatnya supaya tidak katanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fatah disebut. Entong jadi entong ada mah entong hanya anu sok masyhur digunakan oleh orang jadi ciptakan sendiri. Jadi kita sekalian menciptakan sendiri. Apalagi sekarang ini. Kemudian kita membahas lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini dengan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak-bapak saudara sekalian bisa masuk kemana? Bisa juga membahas anugerah ilahi dengan mengaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 29 yang itu menyampaikan di situ kan Allah berbuat khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia ini dipersembahkan untuk manusia dan juga bisa dikembangkan masuk ke wilayah surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikum masuk ke situ. Ini sebagai rahman rahim Allah. Allah menciptakan semua. Kemudian juga masuk bisa surat Bani Israil 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi ini surat Ar-Rahman surat keberapa? Budiman. Fabi ayyi 55 nya. 55 ini. Surat ke-55. Kemudian Bani Israil 17 70. Walaqad karramna bani Adam bisa masuk di situ. Jadi membahas Ar-Rahman Ar-Rahim bisa ini bisa ini. Kemudian yang lain-lainnya. Jadi nah ini barangkali uraian dalam pengertian secara singkat tentang isi Al-Quran yang Karim baru sampai sini. Kalau membahas masalah ke sini, nah sudah sampai ke sini Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai. Maka memberikan terjemahnya bahwa manusia itu harus mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Manusia itu harus bertanggung jawab walaupun 1 detik. Maka kalaulah 1 detik manusia hidup di dunia ini harus dipertanggungjawabkan bahwa yang manis sekolah dari khairan jara wa maliyana sekolah dari saraya. Sekiranya hidup ini cobaannya pengertiannya ada dikecilkan. Lamun mah hirup ke sehari pun dihitung sabaraha detik. Pernah 1 hari sabaraha detik? Sekitar 90.000 detik 200. Lalu dihitung deh, kalikan seminggu, kalikan setahun, kalikan 5 sebulan per detik. Maka kehidupan kita, kalaulah Nabi Muhammad saja hanya 63 tahun. 63 tahun dia pun dengan sekitar 1,8 miliar. Untuk sampaikan 2 miliar